Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Baik teman-teman dan yang kami hormati, Dr. Budi Laksono MHC. Perkenankan saya untuk melakukan pemaparan tentang analisa penanganan bencana tanah longsor di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunung Pati tahun 2020 sebagai tugas mata kuliah kebencanaan. Nah, apa itu bencana? Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun manusia gitu ya, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis, di mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Nah, di Puskesmas sekarang sendiri terdapat 5 kelurahan binaan, yaitu Kelurahan Sukorejo terdiri dengan 12 RW, Kelurahan Sekarang dengan 7 RW, Kelurahan Patemon dengan 7 RW, Kelurahan Ngejo dengan 3 RW, dan Kelurahan Kaliskoro dengan 4 RW. Dengan total jumlah penduduknya adalah 35.000. Nah, kemudian 7 ancaman bencana di wilayah Puskesmas Sekarang adalah 1 bencana banjir gitu ya, pernah terjadi bencana banjir, kemudian cuaca yang ekstrim, gempa bumi, kekeringan, tanah longsor, kebakaran maupun wabah penyakit seperti kali ini ya yang terjadi tentang COVID. Mungkin terjadi juga ancaman bencana yang terjadi di semua ranah wilayah gitu ya, termasuk di dunia. Nah, baik, saat ini adalah akan membahas tentang kejadian tanah longsor di Kelurahan Sukorejo. Kelurahan Sukorejo ini terdiri dari 12 RW yang semuanya rata-rata berpotensi untuk tanah longsor gitu ya. Karena ada beberapa struktur tanah yang tidak stabil atau yang disebut sebagai tanah yang bergerak gitu ya. Seperti kita lihat di map, ini titiknya adalah di RW 5, Karadenan Lama, Kelurahan Sukorejo, di mana beberapa rumah ada yang terdampak gitu ya. Nah, ini ada beberapa gambar yang bisa dilihat gitu ya tentang akibat kerusakan dari tanah longsor gitu ya, yang bisa menyebabkan bangunan-bangunan bisa hancur, bisa juga kan mengakibatkan bencana gitu ya, karena mungkin bisa roboh dari keluarga gitu ya ketika tidur gitu ya, akan berbahaya gitu ya. Kemudian ini ada beberapa kerusakan dan ada beberapa daftar warga terdampak longsor gitu. Yang pertama adalah Bapak Yohanes Hartanto gitu ya, di mana lahan tanah kosong atau kebun di belakang rumahnya sekitar ukuran 20 kali 50 meter mengalami longsor, berlokasi memang dekat sungai. Kemudian dinding pembatas lahan dengan sungai mengalami retak dan sebagian jebol. Rumah dalam kondisi baik, kemudian tidak terdampak ya, alhamdulillah tidak terdampak. Kemudian yang kedua adalah Bu Hidayati, dinding rumah bagian tengah dan 1 ruang tidur terdapat beberapa retakan gitu ya, termasuk bagian atas. Kemudian lantai retak, dinding kamar mandi retak, tidak bisa dimungsikan. Sementara itu Ibu Hadiati beserta kedua putrinya pindah domisili gitu ya di RT 7 RW 5. Kemudian ada Bapak Nurseto. Nah, Bapak Nurseto ini kondisi rumahnya adalah belakang rumah sekitar 14 kali 8 meter mengalami retak. Ruangan tersebut tidak bisa difungsikan lagi gitu ya karena cukup membahayakan. Kemudian Bapak Heru Haryanto, bangunan bagian belakang sekitar ukuran 5 kali 5 meter sudah tidak bisa difungsikan. Sebagian dinding yang sudah retak dirobohkan agar tidak terimbas ke bagian yang lainnya gitu ya. Posisi ini bersebelahan dengan rumah Pak Seto gitu, karena mungkin posisinya dekat dengan sungai ya. Kemudian yang kelima adalah Bapak Farhat gitu ya. Pondasi bagian belakang rumah sudah mulai tergerus air sungai gitu ya. Kondisi rumah belum terdampak, masih baik, namun sudah cukup bahaya karena memang
ini sudah terjadi di musim penghujan gitu ya, dikhawatirkan akan terjadi tanah longsor susulan. Nah, kemudian penanggulangan tanah longsor apa sih yang kemudian dilakukan di Sukorejo gitu ya, dengan kondisi kejadian tanah longsor yang terus-menerus gitu ya, yang terjadi hampir setiap tahun di beberapa titik gitu ya, di RW 10, RW 5 dan RW 6 yang setiap tahun gitu ya mesti terjadi tanah longsor, terutama nanti di musim penghujan. Yang pertama adalah menghindari pembangunan pemukiman di daerah di bawah lereng yang rawan terjadi tanah longsor. Jadi sudah mulai untuk pembangunan pemukiman ini tidak dilakukan di tanah-tanah yang memang tanah longsor gitu ya, tanah yang berpotensi menjadi tanah longsor. Yang kedua adalah mengurangi tingkat keterjangan lereng dengan pengelolaan lahan terasiring di kawasan lereng, dan itu sudah dibuat di belah kelurahan ya, sudah ada tenas kawasan lereng. Kemudian menjaga drainase lereng yang baik untuk menghindari air mengalir dan dalam lereng keluar lereng. Kemudian yang keempat adalah pembuatan bangunan penahan supaya tidak terjadi pergerakan tanah penyebab longsor. Penanaman pohon yang mempunyai perakaran yang dalam dan jarak tanaman yang tidak terlalu rapat, di antaranya di selang-seling tanaman pendek yang bisa menjadi drainase air. Nah, penanggulangan tanah longsor ini juga sudah ada di mana di Sukorejo sendiri sudah ada tim bencana gitu ya di tingkat RT yang kemudian nanti dilaporkan ke kelurahan sehingga menjadi tim gerak cepat dalam rangka penanggulangan tanah longsor. Nah, di sana sudah terbentuk gitu ya peran masyarakat yang sudah cukup baik gitu dari, oleh, dan untuk masyarakat. Itu sudah menjadi sebuah komitmen masyarakat setempat gitu ya. Bahkan di sana ketika terjadi bencana sudah langsung ada dapur gitu ya, dapur masak gitu ya, dapur masak secara umum yang kemudian digunakan oleh warga yang tadi gitu ya untuk merobohkan beberapa rumah yang memang sudah tidak layak, takut mengenai bangunan yang lain gitu ya. Di sini ada peran masyarakat sebagai pelaksana jelas gitu ya, ketika ada bencana tanah longsor, maka masyarakat sebagai pelaksana gitu ya, bagaimana penanggulangan bersama gitu dengan perencanaan yang matang, kemudian dengan inisiator yang cukup baik gitu ya. Kemudian tanggung jawab bersama sehingga kebencanaan ini adalah menjadi tanggung jawab kita gitu, bukan tanggung jawab keluarga yang terdampak. Kemudian semua kapasitas kesehatan berperan gitu, bahkan Puskesmas juga melakukan namanya P3K gitu ya, yang akan setiap hari harus ada petugas yang bergilir untuk berganti untuk menjaga di sana gitu ya, sehingga bisa konsultasi terkait kesehatan maupun psikis gitu ya. Kemudian adanya koordinasi, kolaborasi, dan integrasi yang sudah berjalan dengan baik, sehingga masyarakat, pemerintah, akademik, pelaku usaha, dan media menjadi salah satu titik pokok untuk penanggulangan bencana secara bersama-sama. Nah, ini gambar yang lebih jelas lagi tentang lahan yang longsor milik Bapak Yohanes bersebelahan dengan rumah Mbak Suryono gitu ya. Dinding pembatas lahan dengan sungai mengalami retak dan sebagian jebol. Kondisi longsor di bawah gitu ya, dinding pembatas ikut roboh yang bersebelahan dengan rumah Bapak Suryono. Ini adalah gambar dari dinding rumah bagian belakang rumah Mbak Nur Seto, retak dan tidak bisa difungsikan. Sebagian bangunan miring, posisi bangunan yang rusak dilihat dari arah tepi sungai. Nah, ini yang sama warga bersama-sama dihancurkan sekalian gitu ya, karena nanti takut meroboh. Nah, kemudian peran dari kelurahan ini adalah peninjauan dari Bapak Lurah Wibowo gitu ya, selaku Lurah Sukorejo beserta aparat ke rumah warga yang terdampak longsor setelah mendapat laporan tertulis dari Ketua RT dan Ketua RT 4 RW 5 pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 gitu ya. Ini Bapak Lurah memberikan pengarahan kepada Bapak Ahmad selaku Ketua RT-nya di lokasi daerah tepi kali. Nah, alhamdulillah gitu ya. Ini juga menjadi penyemangat buat rumah yang terdampak dan warga Kelurahan Sukorejo gitu ya. Perhatian Bapak Wali yang luar biasa, Bapak
Hendra Prihadi gitu ya beserta para pejabat terkait dalam rangka peninjauan longsor gitu ya, yang sempat memberikan sebuah penyemangat gitu ya, sehingga warga yang terdampak tidak mengalami down gitu ya, karena sudah kehilangan rumah. Nah, ini juga penyerahan bantuan oleh RW gitu ya, kemudian oleh sekretaris RW juga, oleh PKK dan FKK yang berkontribusi gitu ya untuk melakukan kepedulian secara bersama-sama. Nah, ternyata dengan penanganan bencana yang dilakukan di Kelurahan Sukorejo, masyarakat merupakan salah satu elemen utama dalam penanggulangan bencana gitu ya. Diimbangi dengan adanya gerakan dari pemerintah, dari kelurahan dan kecamatan, akademisi, kemarin juga mahasiswa UNES juga membantu ke sana bersama PMI, kemudian media massa juga menyoroti terkait penanggulangannya gitu ya. Kemudian dunia usaha juga berperan aktif. Nah, di mana selama ini masyarakat yang dulu-dulu gitu ya ingin ditolong, aku ingin diselamatkan, ternyata menjadi sebuah paradigma yang bisa berubah gitu. Aku penyelamat, aku penolong gitu ya. Jadi diselamatkan menjadi penyelamat, ditolong menjadi penolong. Jadi akan terbentuk sebuah niat yang suci untuk menyelamatkan dan untuk menolong eh, yang terdampak tanah longsor gitu ya. Nah, kemudian kesiapsiagaan masyarakat menghadapi situasi darurat yaitu bila mana terjadi bencana darurat di suatu wilayah yang terkena dan menjadi korban adalah masyarakat. Tentu ya karena dari masyarakat sendiri yang akan kena korban gitu ya. Siapa yang harus membantu gitu ya? Membantu bantuan kemanusiaan gitu ya. Kadang-kadang sering terlambat bantuan itu datang gitu. Kadang-kadang tidak tepat yang dibutuhkan A yang datang B gitu ya, tidak tepat. Nah, bagaimana masyarakat setempat kesiapsiagaan masyarakat, keluarga dan masyarakat sekitar yang berdekatan dengan tempat terjadi yang memberikan penolongan awal gitu atau penolongan pertama gitu ya ketika terjadi sebuah tanah longsor gitu ya. Nah, mungkin itu saja pemaparan tentang kebencanaan di Kelurahan Sukorejo. Semoga menjadikan kehati-hatian kita dan menjadikan motivasi kita bersama untuk terus berbuat baik pada sesama dengan bergerak bersama dari masyarakat untuk masyarakat, dan semoga juga tidak akan terjadi bencana tanah longsor di Kelurahan Sukorejo pada tahun 2021. Terima kasih untuk perhatiannya. Wali taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal yang harus kami simpulkan adalah kejadian tanah longsor di Kelurahan Sukorejo terjadi pada musim hujan di RW 5, RW 6, dan RW 2 dan RW 11 gitu ya. Kemudian akibat dari bencana tanah longsor adalah kerugian harta benda, adanya penanggulangan secara bersama sehingga terjadi tanah longsor dapat diantisipasi dan korban mendapat pertolongan serta bantuan dari semua pihak. Adanya koordinasi, kolaborasi, integrasi adalah menjadi titik pokok untuk bagaimana bencana ini cepat diatasi dan cepat ditanggulangi secara bersama-sama. Matur nuwun, wali taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.